Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Oke, bolo anggur semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau kita akan membahas topik mengenai hama jamur pada tanaman anggur. Tentunya bolo anggur semuanya pernah mengalami, tentunya ini yang sudah pernah menanam anggur, pernah mengalami daun pada tanaman anggur. Bolo anggur semuanya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu merupakan hama jamur. Jadi itu merupakan jamur yang umumnya menyerang tanaman anggur. Tidak cuma di Indonesia, tetapi di negeri sana, di negara asalnya, di sana juga sama, jamur juga menyerang. Dan di sana penggunaan pestisida, baik itu fungisida maupun insektisida, itu juga sangat banyak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara penanganan dari hama jamur tersebut. Oke, langsung saja. Kita akan membahas 3 jenis jamur yang umumnya menyerang tanaman anggur. Yang pertama yaitu powdery mildew, yang kedua yaitu downy mildew, dan juga yang ketiga jamur kuning atau karat daun. Jamur untuk powdery mildew maupun downy mildew ini hampir mirip, mungkin bisa dilihat di sini dan juga ini. Ini merupakan powdery mildew dan juga downy mildew. Bedanya di mana? Untuk powdery mildew itu berada di atas, jadi dia powder atau biasa disebut teman-teman pengangguran bolo anggur menyebutnya itu jamur embun tepung. Jadi itu berada di permukaan daun. Ketika ini daunnya seperti ini, itu berada di atas. Jadi itu seperti butiran tepung, itu dinamakan powdery mildew, powder. Jadi dia berbentuk tepung, seperti tepung di atas. Kemudian ketika downy mildew itu berada di bawah. Fotonya seperti ini. Nah, itu berada di bawah daun. Dan ketika menginfeksi di bawah daun, maka nanti di atas permukaan daun ini cenderung warnanya kuning, bulat-bulat kuning. Seperti itu. Kemudian untuk karat daun itu biasanya merata baik di bawah maupun di atas permukaan daun, tapi umumnya paling banyak biasanya di bawah. Itu karat daun. Jika teman-teman pohon anggurnya mengalami hal tersebut dan tidak segera ditangani, itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kematian pada pohon anggur teman-teman. Jadi teman-teman nanti pohon anggurnya itu daunnya habis dimakan oleh jamur. Atau ketika teman-teman berbuah dan buahnya seperti ini, nah ini juga karena jamur, terutama powdery mildew maupun downy mildew, tapi biasanya powdery mildew. Ketika teman-teman mengalami crack buah maupun pecah beri, itu juga disebabkan salah satunya karena jamur. Kenapa? Karena jamur, terutama jamur embun tepung, itu menyerang pada permukaan beri, permukaan buah anggur teman-teman. Jadi nanti ketika fase sudah masuk mulai verasion, ketika 60 hari ke atas, 70 hari ke atas, itu kan beri mengalami peningkatan ukuran yang sangat pesat. Sedangkan ketika berinya itu ditumbuhi jamur, maka elastisitas dari kulit buah anggur tersebut itu jadi berkurang. Jadi ketika berinya itu membesar sedangkan elastisitasnya itu berkurang, maka akan terjadi pecah beri atau crack. Makanya itu ketika teman-teman melakukan pruning, pada saat setelah selesai pruning, baik itu foundation pruning maupun pruning untuk dibuahkan, itu wajib untuk dilakukan penyemprotan baik fungisida maupun insektisida. Kenapa? Karena untuk jamur ini, fungisida ini juga bisa bersembunyi di mata tunas. Jadi ketika mata tunasnya itu belum pecah, itu bersembunyi di bawah mata tunas. Jadi ketika nanti pecah, itu nanti daunnya bisa jelek dan juga berinya itu akan terserang jamur. Atau kadang pernah ditemui itu ketika fase brokolinya itu banyak yang rontok. Kadang kita menemui juga di situ berinya ada seperti ditumbuhi jamur. Itu juga dapat menyebabkan kerontokan beri. Jadi seperti itu teman-teman bahayanya jamur. Oke, setelah kita mengetahui perbedaan dari jamur-jamur tersebut, kemudian penyebabnya.
Jadi penyebab dari timbulnya masalah jamur itu dikarenakan kelembaban yang tinggi. Mau hujan mau tidak hujan, ketika kelembaban tinggi dan sirkulasi udara tidak lancar, maka akan terjadi jamur. Memang ketika musim hujan datang, itu jamur dapat berkembang dengan pesat karena memang kelembaban udaranya itu meningkat. Beda ketika musim kemarau, kelembaban udaranya itu rendah, cenderungnya itu kering. Dan ketika musim hujan itu kelembaban udaranya tinggi. Jadi mungkin itu yang salah satu hal yang ditakutkan ketika Bolo Pengangguran menanam anggur tanpa menggunakan atap UV. Tetapi tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tidak cuma kelembaban, jadi ada yang namanya sirkulasi. Ketika hujan terus-menerus dan teman-teman tidak menggunakan atap UV tetapi sirkulasinya lancar, insya Allah aman. Dan teman-teman juga tahu cara penanganannya, jadi insya Allah akan aman. Kemudian jika teman-teman menggunakan atap UV, walaupun di dalamnya itu sudah tidak terkena air hujan maupun kelembabannya dapat terjaga, tetapi ketika sirkulasi udaranya tidak lancar, maka sama saja di sana akan tumbuh jamur secara masif. Jadi dua kunci utama yaitu sirkulasi udara dan juga kelembaban. Kemudian setelah kita mengetahui penyebabnya, yaitu cara penanganan. Untuk cara penanganan, kita akan membahas dua penanganan yang terlebih dahulu, yaitu powdery mildew dan juga downy mildew. Karena ini hampir mirip, jamurnya itu mirip, sama-sama berwarna putih, cuma bedanya untuk powdery mildew atau embun tepung itu berada di atas, sedangkan downy mildew di atas daun, sedangkan downy mildew itu berada di bawah daun. Oke, jadi kita akan menampilkan tabel seperti ini. Kita akan buka tabelnya. Oke, seperti yang dilihat. Jadi untuk penggunaan fungisida itu ada dua jenis, yaitu kontak dan juga sistemik. Untuk kontak sendiri, bedanya dengan sistemik, itu kontak tidak masuk ke dalam sel-sel jaringan. Jadi untuk fungisida kontak ini hanya mereka bekerja ketika mereka kontak atau bertemu dengan jamur. Sedangkan di area yang tidak terkena fungisida, mereka tidak bisa dikatakan tidak efektif untuk fungisida kontak. Mereka harus terkena merata di daun. Kenapa? Karena mereka bekerja ketika mereka kontak dengan funginya langsung. Kemudian yang kedua yaitu jenis fungisida sistemik. Untuk sistemik ini fungisidanya ketika diaplikasikan ke tanaman ini masuk ke dalam sel-sel jaringan, tetapi tidak sampai masuk ke dalam sel yang sangat dalam. Tidak, mereka hanya berada di sel-sel daun, sel-sel jaringan tanaman, tetapi tidak masuk ke jaringan pusat. Keunggulannya ketika menggunakan sistemik itu dapat bertahan lama dan juga lebih merata ke seluruh tanaman. Semua punya plus minusnya. Teman-teman bisa menggunakan kontak maupun bisa menggunakan sistemik, atau juga bisa di combine atau dicampur, itu tidak masalah. Jadi seperti yang di tabel kita lihat, di sana ada downy mildew. Downy mildew untuk fungisida kontak. Jadi teman-teman, saya tidak membahas mengenai produk dari fungisida, tetapi saya hanya membahas kandungan. Teman-teman bebas memilih fungisida apapun selama kandungannya yang tertera di tabel ini. Jadi untuk downy mildew atau jamur yang berada di bawah permukaan daun, untuk fungisida yang kontak, itu teman-teman ada 4 pilihan. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menggunakan Mancozeb. Ini di toko pertanian sangat banyak ini. Semuanya ini banyak, teman-teman bebas. Yang penting itu kandungannya. Jadi kandungannya itu yang pertama Mancozeb, kemudian bisa Propineb, kemudian ada Zineb, dan juga ada Ziram. Ini fungisida kontak untuk menangani kasus downy mildew atau jamur putih yang berada di bawah daun. Kemudian untuk yang sistemik, untuk downy mildew ini teman-teman bisa menggunakan fungisida dengan kandungan dimetomorph, kemudian ada metalaxyl,
dan juga cyanophamid. Ini bebas, teman-teman bisa memilih salah satu. Ini di toko pertanian yang kandungannya ini itu banyak. Silahkan teman-teman browsing sendiri maupun datang langsung ke toko pertanian dan bilang untuk kandungan yang isinya salah satu dari ini untuk sistemik. Kemudian kita lanjut ke yang di bawahnya. Ada untuk penanganan kasus powdery mildew atau jamur embun tepung, jadi jamur yang berada di permukaan daun. Untuk fungisida kontaknya ini bisa menggunakan sulfur 80%. Ini jika teman-teman membuat fungisida organik seperti jadam sulfur itu bisa digunakan. Kenapa? Karena kandungannya itu ada sulfur. Ini bisa untuk menangani powdery mildew atau jamur putih yang berada di atas permukaan daun. Kemudian ada kandungan yang kedua yaitu thiovinate metil. Ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada copper chloride. Ini teman-teman juga bisa gunakan. Silahkan teman-teman memilih salah satu untuk menangani powdery mildew untuk yang kontak. Kemudian jika memilih yang sistemik, jika sudah menyerang lumayan banyak, silahkan gunakan sistemik. Itu bisa teman-teman memilih kandungannya seperti tebuconazole, kemudian ada hexaconazole dan juga azoxystrobin. Ini teman-teman silahkan bisa memilih salah satu dari sistemik ini. Teman-teman bisa mengcombine ketika ada dua jenis jamur, downy mildew kemudian ada powdery mildew, silahkan dikombin baik itu kontak maupun sistemik. Kemudian jika teman-teman melakukan penyemprotan, saran saya ketika penyemprotan jangan dilakukan pada siang hari, semprot pada saat pagi hari maupun sore hari. Dan ketika teman-teman ada buah, usahakan itu kurang lebih sekitar 30 hari minimal 20 hari sebelum panen itu dihentikan penyemprotan. Supaya apa? Supaya aman dari fungisida maupun insektisida, jadi bebas pestisida ketika teman-teman makan nanti. Kemudian fungi yang ketiga atau hama yang ketiga yaitu karat daun. Jadi karat daun ini teman-teman bisa menggunakan sistemik maupun kontak. Untuk pilihan yang sistemik, teman-teman bisa menggunakan fungisida dengan kandungan azoxystrobin dan juga difeconazole. Kemudian yang kontak, teman-teman bisa menggunakan mancozeb. Itu teman-teman bisa memilih salah satu. Jika dikira karat daunnya itu belum banyak, teman-teman bisa menggunakan mancozeb yang kandungannya mancozeb. Kemudian jika dikira sudah banyak menginfeksi, biar cepat penanganannya, silahkan menggunakan sistemik, yaitu yang kandungan azoxystrobin dan juga difeconazole. Seperti itu. Untuk dosis dan pemakaian, teman-teman silahkan mengikuti ada di kemasan. Jadi di kemasan itu ada kandungan seperti sekian gram untuk 1 liter atau sekian mili untuk 1 liter. Biasanya itu umumnya 1 mililiter untuk 1 liter, tapi tergantung merek dan juga tergantung pabrikan. Silahkan teman-teman mengikuti ada di kemasannya masing-masing, biasanya ada. Kemudian juga jika teman-teman melakukan penyemprotan, pastikan safety, teman-teman aman. Amannya bagaimana? Silahkan minimal menggunakan masker, itu sangat minimal. Kenapa? Mau bagaimanapun ini namanya pestisida, itu adalah racun. Ini racun untuk membasmi hama pada tanaman. Ketika teman-teman melakukan penyemprotan itu wajib menggunakan masker. Kalau ada kacamata itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ditakutkan itu dapat masuk ke dalam sel-sel jaringan manusia, bisa menyebabkan keracunan seperti mual, muntah, diare dan lain sebagainya. Alangkah baiknya ketika teman-teman melakukan penyemprotan, gunakanlah masker dan juga menggunakan kacamata. Kalau ada kacamata jauh lebih bagus, karena takutnya mata dan juga hidung itu sama-sama mengandung mukosa. Sedangkan ketika menggunakan pestisida itu masuk ke jaringan mukosa dan terserap ke tubuh itu sangat cepat, beda dengan kulit.
ketika jaringan mukosa baik di mulut, hidung maupun mata itu resiko sangat tinggi. Oke, selain itu sedikit tips untuk teman-teman ketika melakukan penyemprotan terutama di musim hujan, gunakanlah perekat. Perekat itu murah, di toko pertanian itu banyak. Bilang saja ke toko pertanian untuk membeli perekat untuk fungisida maupun insektisida, intinya itu perekat. Itu murah, sekitar 15.000 sampai dengan 40.000 atau 50.000 tergantung jenis dan juga tergantung merek maupun pabrikannya. Silakan teman-teman menggunakan perekat. Fungsinya apa? Jadi ketika musim hujan seperti ini, ketika tidak menggunakan perekat dan ketika setelah selesai dilakukan penyemprotan lalu tiba-tiba hujan, takutnya nanti fungisida yang kita semprotkan itu akan larut semua maupun insektisida akan larut semua terbawa oleh air hujan. Jadi gunakanlah perekat, itu bisa membantu lebih lama, mereka lebih lama bekerja di daun dan tidak gampang hilang. Itu murah kok teman-teman kalau mau cari. Kalau mau buat sendiri ya silahkan, tetapi kalau mau simple silahkan beli perekat. Oke, saya rasa seperti itu. Kemudian kita akan praktek untuk mengaplikasikan fungisida. Jadi yang kita akan aplikasikan yaitu fungisida untuk membasmi downy mildew maupun powdery mildew. Jadi sekalian jalan kita juga aplikasikan untuk karat daun, walaupun tidak ada karat daun tetapi kita akan melakukan pencegahan. Kenapa? Karena di sini musim hujan, ini 2 hari full hujan terus. Ini tadi pagi baru berhenti hujan, tapi dari kemarin 2 hari full ini hujan terus. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pencegahan. Oh iya, untuk frekuensinya teman-teman bebas, tergantung melihat situasi dan juga kondisi. Bisa dilakukan penyemprotan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu bebas melihat kondisi. Kalau saya sendiri ini biasanya saya melihat kebun atau kontrol kebun itu tiap 2 hari sekali. Jika pada saat saya lihat di kebun atau ketika mengkontrol kebun itu dilihat ada jamur, maka akan saya lakukan penyemprotan. Biasanya saya melakukan penyemprotan itu tidak tentu, kadang 2 minggu, kadang 1 bulan, itu tidak tentu, tergantung situasi kondisi di lapangan. Kalau di tempat saya kebetulan ini sudah lebih dari 1 bulan belum saya semprot pohon anggurnya, jadi kita akan melakukan penyemprotan pada kali ini dan kita akan memvideokannya. Oke, langsung saja kita ke lapangan.